Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, bahwa hingga hari ini Tuhan kami boleh diberikan nafas hidup Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami Bapa. Dalam setiap kondisi apapun Tuhan, baik saat kami sedang di atas ataupun kami sedang di bawah, Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Tuhan.
jemaat yang ada di tempat ini. Berkati pula setiap jemaat yang ada di rumah yang sedang ibadah live streamingnya Tuhan. Mari berkati dimanapun jemaat GBI Raja Wali berada. Biarlah kiranya kuasa-Mu, urapan-Mu mengurapi setiap kami yang hadir di Bapa, setiap kami yang beribadah. Dan biarlah kiranya hanya kuasa-Mu saja Tuhan yang nyata di dalam hidup kami. Segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang berusaha mengganggu ibadah kami, saat ini kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita terus bangkit berdiri, kita mau bersuka cita bagi Tuhan kita. Kita mau terima sukacita dari surga. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan kita. dalam firman Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya pujian yang telah kami berikan kepada hati ya Bapa. Hanya Engkau yang kami cinta seumur hidup kami Bapa.
Bapa
Bapa yang baik dalam Kristus Yesus. Seperti pujian kami, Yesus kekasih jiwa. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk diberkati melalui firman, untuk menguatkan, memulihkan, dan memberi keyakinan kepada seluruh kami di tempat ini, bahwa Yesus itu yang sanggup memulihkan kondisi kami dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan, sekalipun situasi ibadah kami dibagi dua di GBI Raja Wali, ada yang di rumah dan ada kami di tempat ini. Tapi kami percaya bahwa firman tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Apa yang kami rasakan di sini, berkat Tuhan di sini akan sampai kepada seluruh jemaat GBI Raja Wali yang sedang ada di rumah, yang sedang menonton live streaming pada saat ini. Berkati juga hamba-Mu, pakai hamba-Mu, biarlah Roh Allah sendiri yang bekerja dalam diri hamba, sehingga apa yang disampaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Saya percaya semua kita di tempat ini, sekalipun dalam kondisi seperti begini, tetapi sukacita kita kepada Tuhan tidak pernah pudar, selalu semangat untuk Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Saya sudah kasih di atas. Kita akan baca secara bersama-sama. Kita mulai ayat 16. 1, 2 yang bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya percaya nats ini sering sekali kita mendengarnya. Tetapi ketika Pak Gembala menelepon saya dan dia berkata apa saja yang menjadi penguatan saya bergumul, dan dalam 3 bulan terakhir ini bersama teman-teman saya ada beberapa saya gereja melayani dan kami bergumul, ternyata saya melihat bahwa nats ini telah kehilangan bagi banyak orang. Kenapa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dihadapi sekarang adalah persoalan masalah, sehingga semuanya hilang, baik itu sukacita, baik itu doa maupun syukur. Pernah kami menggembalakan dan teman pelayan yang mengajar, dan kami bertemu di situ dengan beberapa orang yang kami layani dalam sebuah pertemuan. Mereka semua kehilangan. Dari situ Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan temanya itu gaya hidup orang percaya menyikapi masalah. Gaya hidup orang percaya menyikapi masalah. Cara singkat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata bahwa setiap manusia punya pergumulan masing-masing. Tidak ada manusia yang tidak punya pergumulan. Saya percaya, saya Bapak Ibu, pasti kita semua di sini mengalami masalah, mengalami pergumulan. Apalagi kondisi saat ini. Hanya kadarnya yang berbeda-beda. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata bahwa persoalan masalah itu ibarat bumbu dalam sayur. Seorang ibu yang sedang memasak seperti begini, sayur tanpa bumbu akan menjadi hambar tanpa rasa. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena melalui pergumulan hidup, melalui persoalan hidup, saya berkata bahwa sebagai umat yang percaya kepada Kristus, sebenarnya level hidup kita akan naik ketika kita menang dalam setiap persoalan ini. Amin. Ada banyak orang yang gagal. Kenapa?
Karena dia tidak mau hidup dalam persoalan sehingga dia melakukan cara-cara yang tidak terpuji. Tapi saya mau berkata, jangan cari masalah, karena kita akan susah. Pernah mungkin kita mendengar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seseorang seperti seekor anak singa sulit hidup dalam kehidupan yang sebenarnya. Ketika ada seorang petani menemukan seekor anak singa, dia membesarkan sampai besar, dia memberi makan yang enak, susu dan daging yang enak. Ketika dia besar, ditaruh di sebuah hutan, apa yang terjadi? Dia mati kelaparan. Kenapa? Karena dia sudah hidup dalam zona nyaman. Saya melihat adaptasi kebiasaan baru saat ini atau kehidupan baru, ada banyak orang yang belum siap. Ada banyak orang yang masih mungkin bertanya, ada banyak orang yang tidak siap memasuki pola kehidupan seperti begini. Buktinya di Indonesia bukan semakin turun COVID ini, semakin naik. Kita di Cimahi dalam 2 hari ini beritanya Pak, kita juga terkejut, beberapa daerah naik di Bandung. Artinya belum siap, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi saya mau berkata, hari ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan bagaimana gaya hidup kita menyikapi persoalan yang sedang terjadi saat ini. Ini yang terjadi di jemaat Tesalonika. Kalau kita lihat di jemaat Tesalonika, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini adalah sebuah jemaat hasil penginjilan Paulus. Tapi dia tidak lama di situ. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, jelas di situ hanya 3 kali sabat dia memberitakan firman Tuhan. Setelah itu dia keluar dari Tesalonika. Kenapa? Karena ada banyak penyiksaan, pengejaran bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Tapi setelah dia keluar dari situ, dia mendengar bahwa pertumbuhan iman mereka begitu baik, ada banyak orang percaya. Sehingga saat itu Paulus mengirimkan suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Dan ini yang perlu kita renungkan hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Yang pertama, menyikapi persoalan dalam bersukacita. Kenapa saya mau katakan? Karena sukacita mampu membangkitkan semangat yang patah dan membantu meringankan persoalan. Ada banyak orang, saya sudah katakan tadi, yang kehilangan sukacita saat ini. Tapi sebenarnya sebagai orang yang percaya, saya mau berkata bahwa sukacita mampu membangkitkan semangat kita yang sedang patah, yang sedang kecewa, yang sedang sedih, dan membantu meringankan persoalan kita. Bagaimana itu Pak Pendeta? Kalau saya sakit, bagaimana saya sukacita? Bukan sakitnya yang kita sukacitakan, tetapi penyertaan Tuhan bagi kita itu yang jauh lebih penting. Kita sukacita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sudah 4 bulan berlalu, tapi kita bersyukur jemaat TBI Raja Wali di tempat ini tidak ada yang mengalami pergumulan mungkin COVID ini ya. Yang mungkin kita kena COVID dan mungkin kita bergumul tidak, tapi Tuhan telah memberi kita kekuatan. Dan saya mau berkata, kenapa bisa terjadi itu? Karena sukacita. Dalam Filipi 4 ayat 4 dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita. Ini Paulus dalam penjara, tetapi dia masih bersukacita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan saya mau berkata kepada kita hari ini, kita juga seperti begitu. Jangan sampai situasi, kondisi di sekitar kita buruk, sukacita kita akan hilang, dan kita akan buta kemana kita akan pergi. Buta melakukan hal yang baik, buta melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya dan dikatakan Salomo dalam Amsal, apa yang dikatakannya di situ, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan kulit. Ini perlu bagi kita untuk kondisi saat ini. Saya beberapa teman pernah melakukan konselor di beberapa daerah Jawa Barat akibat COVID ini, dan kami mendapatkan sebuah data. Semua orang tidak lagi suka, di mana ada sukacita, Bapak. Pekerjaan hancur, rencana di tahun ini gagal semuanya, tapi mereka lupa bahwa penyertaan Tuhan bagi mereka, nafas kehidupan mereka jauh lebih penting daripada pekerjaan,
jauh lebih penting daripada rencana. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan selalu indah dan selalu tepat pada waktunya. Amin. Saya rasa itu yang jauh, itu yang membuat kita sukacita hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena kita punya pengharapan, kita punya sebuah harapan yang jelas. Oh, Yesus sanggup menolong kita dengan mukjizat-mukjizat. Kondisi saat ini ada banyak yang membuat kita sedih. Benar. Kondisi saat ini ada banyak yang mungkin sukacita kita akan hilang. Tapi saya mau katakan sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus, jangan hilang sukacita gara-gara situasi. Tetapi biarlah kita mengendalikan situasi itu. Adaptasi baru ini kita kendalikan dengan selalu bersukacita di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali saya berkata hati yang gembira adalah Tuhan. Mari kita menikmati. Saya secara pribadi sudah 4 bulan ini, mungkin kita semua merasakan bagaimana kondisinya 4 bulan. Ya, karena saya tidak memegang jemaat, pelayanan tidak ada. Tapi yang luar biasanya sukacita jujur dalam keluarga kami melimpah. Saya bersaksi ini di depan jemaat dan mungkin di depan Tuhan. Saya berkata bahwa sukacita di COVID ini bagi kami keluarga sungguh luar biasa. Dan saya percaya itu semua karena kasih Tuhan. Ada banyak sukacita yang mungkin saya tidak juga. Mungkin dari segi kebutuhan yang pertama ada saja anak Tuhan yang menelepon saya, pendeta di gereja kita ini yang pernah saya melayani. Ada pembagian ini, ya sudah saya datang pembagian bansos. Dan jujur saya berkata melimpah. Saya hanya berdoa ketika COVID pertama bagaimana ini. Anak-anak juga sekolah, keluarga di sini, semua pelayanan hampir 4 bulan di cancel. Artinya ditunda mungkin nanti bulan depan kalau ada ibadah. Tapi satu hal, saya terus berkumpul dalam doa bersama keluarga. Saya berkata, saya menyaksikan ini. Bahwa sukacita yang diberikan Tuhan beda dengan sukacita yang diberikan oleh manusia, tapi Dia memberi tepat pada waktunya. Amin. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyikapi persoalan masalah yang sedang kita hadapi adalah doa. Apa yang dikatakan di situ, doa adalah nafas hidup orang percaya. Dan saya percaya pada doa ini bukan sesuatu yang mahal, bukan sesuatu yang sulit, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sering kita mendengar ini, dan saya mau berkata ini yang kehilangan yang kedua bagi setiap orang yang percaya dalam kondisi saat ini, berdoa. Karena orang tidak berdoa di rumah. Saya belum melakukan survei, tapi berdasarkan pelayanan saya beberapa bulan ini bersama teman-teman, baik teman-teman saya di beberapa gereja mengajak untuk terjun ke lapangan bagaimana situasi, dan jemaat berkata mereka kehilangan doa. Mudah-mudahan seluruh jemaat di tempat ini tidak pernah kehilangan doa, baik pagi, siang, dan kapan waktu. Amin. Amin. Selalu berdoa. Tapi saya mau berkata ada banyak yang kehilangan makna doa di dalam kehidupan. Padahal doa ini bukan sesuatu yang mahal dan bukan sesuatu yang jauh. Di dalamnya dia berkata dia hanya sejauh doa. Allah itu tidak terlalu jauh bagi kita, dia terlalu dekat. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kehilangan komunikasi dengan Tuhan. Kita kehilangan ini, ada banyak orang kehilangan ini saat ini. Ngapain kita berdoa? Tunjukkan Tuhan tidak bisa memulihkan kondisi. Ngapain kita berdoa? Kondisi ekonomi kita semakin hari semakin jauh. Ngapain kita berdoa? Bukan itu solusi. Saya juga berdoa, tidak berdoa, itu juga saya bisa makan dan sebagainya. Ini yang percaya. Dan kita maklumi karena secara psikologi manusia tergantung dengan kondisi. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata bahwa dalam persoalan kehidupan, doa adalah sebuah kekuatan yang luar biasa yang tidak ada tandingan. Dalam kisah Alkitab kita belajar dari Daniel bagaimana dia berdoa 3 kali sehari. Dalam Daniel pasal
Next. Lagi ada mas. Ya, apa yang dia katakan di situ? 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dia lakukan. Dan dia nama ayat 11. Dia tahu bahwa di sekitarnya ada banyak orang yang sedang melihat dia, ada banyak orang yang sedang memantau kebiasaan-kebiasaan Daniel itu. Dan dia akan dilaporkan dan dia akan dihukum mati. Tetapi Daniel tidak. Dia terus berdoa. Dia tahu bahwa maut akan menjemput hidupnya karena dia akan dimasukkan dalam gua singa, dia akan dibakar dalam api. Kenapa? Karena hanya masalah itu. Tapi Daniel terus melakukan akan hal itu. Musuh-musuh di sekitarnya berusaha untuk menjebak. Tapi Daniel tetap melakukan akan hal itu. Saya mau berkata bahwa yang dilakukan Daniel perlu kita lakukan. Karena doa menandakan kita tidak berdaya dan memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja menolong kita dengan caranya yang ajaib. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanpa doa sepertinya menandakan kita kuat, tetapi dengan doa menandakan kita tidak berdaya dan memberi kesempatan kepada Tuhan itu untuk menolong kita dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita. Dan saya percaya akan hal ini. Berdoa, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Saya percaya dikatakan dalam Matius 28:20, apa yang dikatakan di situ, Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bukan hanya saat ini ketika COVID, sampai pun akhir zaman nanti, kedatangan Yesus kedua kali, dia menyertai kita. Kenapa? Karena dia itu adalah Immanuel. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau berkata bahwa istri kita, saudara kita, anak kita akan meninggalkan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi yang berusaha. Amin. Yang ketiga, yaitu mengucap syukur. Saya sudah katakan tadi, firman Tuhan ini sering sekali kita dengar, tapi saya mengingatkan hari ini bagi kita dalam menyikapi persoalan harus mengucap syukur. Karena mengucap syukur merupakan salah satu senjata menghancurkan kekuatan iblis dalam masalah kita. Mengucap syukur salah satu senjata menghancurkan kekuatan iblis dalam masalah kita. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Ketika kita mengucap syukur, iblis tidak bisa menghasut kita ke hal-hal yang tidak baik. Ketika kita mampu untuk mengucap syukur dalam kehidupan ini, maka kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita tidak akan jatuh dalam berbagai masalah. Kenapa? Apa yang akan kita syukuri? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mengikuti beberapa informasi di media sosial, khususnya kita orang Nias, beberapa bulan terakhir ini, orang dalam masalah, tapi mereka saling membunuh. Saya melihat di situ beberapa hari terakhir ini pembunuhan di Nias terjadi, kita melihat berita. Bahkan di samping kiri kanan kita juga di kota Bandung ini terjadi hal seperti begitu. Kenapa terjadi begitu? Karena tidak mengucap syukur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya mau berkata kita perlu bersyukur dalam kondisi saat ini. Kalau tidak bersyukur, kita akan gagal menjalani hidup ini. Tapi sebagai orang yang percaya, Tuhan tidak mau kita gagal. Sebagai orang yang punya iman, Tuhan tidak mau kita ini menjadi orang-orang yang gagal dalam mengikutnya. Tuhan mau kita menjadi orang yang berhasil, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan tidak ada cara lain. Syukurilah apa yang diberikan Tuhan dalam hidupmu saat ini, kondisi apapun. Dari situ nanti Tuhan akan memulihkan lebih baik dan lebih banyak lagi. Amin. Amin. Karena kami mungkin bercerita, bapak-bapaknya di sini dalam pekerjaannya ketika di rumah merekam ibadah waktu itu. Dan dia berkata semua orang masalah. Bahkan bosnya di perusahaan juga masalah. Mungkin yang kita pikirkan hanya 10, yang dia pikirkan mungkin 20, 30. Bebannya mungkin tidak sebanding dengan beban kita.
Dan mungkin mereka lebih stres kalau lebih pusing daripada kita. Artinya semua hanya kadar yang berbeda. Tetapi dengan ucapan syukur, Tuhan terima kasih kenapa saya masih ada sekarang. Saya bisa beribadah. Jujur secara pribadi, saya terharu sekali tadi ibadah di GBI Raja Wali sudah dimulai. Berapa gereja di Bandung ini tidak bisa juga. Apalagi yang gereja di ibadah di pusti-pusti, mungkin butuh waktu lama. Karena kita baru dengarkan dalam minggu ini berapa ribu yang positif, tentara-tentara yang ada di pusti-pusti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi GBI Raja Wali Tuhan memberi kesempatan sudah 2 minggu Pak Gembala beribadah. Dan saya mau berkata ini wujud kasih Allah bagi kita dan wajib kita mengucap syukur, jangan kita sia-siakan. Sekalipun ibadah sudah dibagi 2, ketika kesempatan mungkin daerah kita, lokasi kita, lingkungan kita diberi datang. Karena banyak orang yang rindu beribadah, tapi mereka belum ada kesempatan. Selama Tuhan memperlihatkan wajahnya, datanglah kepadanya. Dari situ nanti Tuhan akan menyelesaikan persoalan Bapak Ibu dan memberkati kita semua. Amin. Amin. Saya mau berkata, mari kita tinggalkan sungut-sungut, kita bersyukur. Dari 3 hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena waktu yang begitu terbatas, kembali saya merenungkan bagi kita semua. Yang hidup orang percaya menyikapi persoalan pada hari ke depan ini, mari terus bersukacita di dalam Tuhan. Terus berdoa, jangan pernah tinggalkan doa. Dan terus bersyukur dalam kondisi apapun. Karena dari situ Tuhan akan memulihkan kita hari demi hari di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita berdua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang bisa kami renungkan hari ini. Sekalipun hamba-Mu dalam waktu yang singkat menyampaikan, tapi kami percaya bahwa firman-Mu akan dimeteraikan melalui kuasa Roh Kudus bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah mereka Tuhan menyikapi setiap persoalan ini, bisa melewatinya dengan 3 hal yang Tuhan beritakan kepada kami hari ini. Bersukacita terus di dalam Tuhan, berdoa terus di dalam Tuhan, dan bersyukur terus di dalam Tuhan. Itu yang menjadi pegangan kami untuk hari-hari ke depan ini. Biarlah Tuhan menyempurnakan firman-Mu ini dalam pribadi kami masing-masing. Sehingga ketika kami pulang di tempat ini, sukacita itu, syukur itu akan menjadi milik jemaat GBI Raja Wali. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah saat ini. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan pada siang hari ini, dan saat ini kita akan memberikan persembahan di mana kita akan memasukkannya ke dalam kotak yang di depan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang menjadi berkat bagi kehidupan kerohanian kami. Biarlah kiranya setiap hari kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kami mampu bersukacita, berdoa dan mengucap syukur dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan yang kami bawa di depan ini. Biarlah kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan sambil mendengarkan pengumuman, dimulai dari barisan pertama dulu. Ibu boleh silakan maju ke depan, diikuti oleh Ibu Sipani. Oke, untuk barisan kedua, Bapak Pendeta silakan bangkit berdiri. Barisan ini boleh keluar dari sebelah kanan, nanti kembali ke sebelah kiri. Silakan. Ya, boleh berputar, tidak apa-apa. Sambil mendengarkan pengumuman. Dan juga beribadah langsung di Jalan Otak nomor 17. Barisan Bapak Gembala, oh belum, sebentar. 2020. Barisan Bapak Gembala. Gembala, jemaat, dan pengurus GBI Raja Wali mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan semua jemaat yang berpartisipasi dalam ibadah ini, baik secara online maupun offline. Minggu depan, 19 Juli 2020, ibadah akan kembali dilaksanakan online via live Facebook dan
juga beribadah langsung di Jalan Malang nomor 17. Barisan Ibu Gembala silakan. Ibadah dimulai pukul 10.30 sampai dengan 11.30. Dimohon jemaat untuk datang sebelum pukul 10.30 untuk pemeriksaan suhu tubuh dan karena keterbatasan kursi. Sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pembatasan jumlah jemaat, maka untuk ibadah minggu depan di Jalan Elang akan diadakan untuk pengurus dan jemaat GBI Raja Wali yang berdomisili di daerah Bandung Kota dan Cimahi. Jemaat selain dari daerah tersebut dapat mengikuti ibadah live via Facebook langsung pada pukul 10.30 atau melalui YouTube, Google Drive, dan Instagram TV setelah ibadah offline selesai. Ibadah GBI Raja Wali di Jalan Elang akan menerapkan protokol new normal sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Mohon perhatikan ketentuan ibadah new normal berikut ini demi menjaga kesehatan dan keamanan kita bersama. Anak-anak berumur di bawah 12 tahun dan orang tua berumur di atas 60 tahun tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang ibadah. Mohon mengikuti ibadah online via media sosial di rumah masing-masing. Jemaat yang baru bepergian dan tiba dari luar kota, lintas provinsi atau lintas pulau, serta jemaat yang memiliki riwayat sakit penyakit berat tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang ibadah. Mohon mengikuti ibadah online via media sosial di rumah masing-masing. Jemaat yang datang beribadah wajib mengenakan masker. Suhu tubuh maksimal yang diperkenankan masuk ke dalam gedung ibadah adalah 37,2 derajat Celcius. Dihimbau bagi jemaat untuk melaksanakan doa puasa bersama setiap hari Rabu. Mari kita sama-sama berpuasa sambil mendoakan gereja, keluarga, bangsa dan negara. Doa pemulihan diadakan pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 di TKK pada pukul 16 sampai dengan selesai. Adapun pemimpin pujian oleh Ibu Pristiwati, renungan firman Tuhan oleh Bapak Elipati, pemain musik oleh Bapak Gato, dan piket PKK oleh Komsel Kudus. Kami mengundang jemaat GBI Raja Wali yang dapat hadir untuk dapat berdoa bersama. Persembahan umum, diakonia, komisi penghiburan, dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening GBI Raja Wali. Janji iman retreat dapat ditransferkan melalui rekening bendahara retreat. Pembayaran janji iman pembangunan dapat disetorkan melalui sekretariat atau rekening BRI Pembangunan GBI Raja Wali. Berikut ada pemasukan persembahan per tanggal 5 sampai dengan 11 Juli 2020. Ibadah di Raja Wali akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, pukul 19 melalui aplikasi Zoom Meeting. Diharapkan keikutsertaan Youth Raja Wali. Jemaat yang berulang tahun pada periode 6 sampai dengan 12 Juli 2020 adalah Ibu Jessi Mamora atau Ibu Gultong, Enggal Sasono Prabu Sega Remaja, Ibu Kasbiati atau Mama Anissa, Saudara Bernard S. Gule, dan Ibu Yaritina Laya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Sama-sama terus berdoa agar Tuhan memulihkan Indonesia. Dan kami pun menghimbau jemaat GBI Raja Wali untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta tidak keluar rumah apabila tidak mendesak, dan tidak lupa mengenakan masker saat hendak keluar rumah. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Gembala untuk menutup kita dalam doa berkat. Bapak Ibu, mari kita
berdiri, kita nyanyikan pujian peganglah tangan Roh Kudus. Tuhan bahwa hari ini kami dengan semua umat yang ada di tempat ini dan di rumah, kami boleh melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Ini semua adalah karena kemurahan Tuhan. Terlebih kami bersyukur karena kami pada hari ini telah diberkati lewat kebenaran firman dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi serta pergumulan persoalan dan masalah. Firman-Mu berkata agar kami senantiasa bersuka cita. Biarlah sukacita surgawi memenuhi setiap hati umat-Mu, sehingga dalam situasi dan keadaan kami boleh belajar bagaimana kami bersuka cita karena Allah kami yang ada di dalam kami. Untuk itu Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Roh yang memberikan kami sukacita, sehingga setiap umat-Mu di sini Tuhan dan di rumah hari lepas hari senantiasa ada sukacita yang luar biasa. Begitu pula Bapa di sorga, kami diajar agar tetap berdoa. Mungkin ada di antara kami Tuhan karena berbagai persoalan pergumulan masalah sehingga sangat sulit untuk berdoa, berat untuk berdoa. Tapi kami boleh belajar bagaimana Daniel pada waktu itu Tuhan, ketika diperhadapkan kepada persoalan, namun tetap dia berdoa bahkan sampai 3 kali sehari. Inilah Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini, dan kami mau melakukan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi setiap umat-Mu Tuhan, biarlah umat ini Tuhan boleh hidup dalam firman dan firman hidup di dalam mereka. Dan terlebih Tuhan, kami diingatkan kembali untuk senantiasa mengucap syukur. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami umat Kiri Raja Wali, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, menjadi umat yang memiliki gaya hidup, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan, firman-Mu ini Tuhan materaikan bagi kami agar menjadi berkat dan menjadi rema. Terlebih juga hamba-Mu yang sudah melayani kami hari ini, Tuhan, Kau pakai dia lagi lebih luar biasa, baik di Raja Wali ataupun dimanapun dia melayani Kau Tuhan. Biarlah berita firman lewat hamba-Mu ini boleh sampai bahkan ke semanapun Tuhan, sampai ke pelosok-pelosok. Kami mau berdoa juga Tuhan, bersyukur atas hamba-hamba yang sudah melayani kami, song leader, para pemain musik, asar, dan seluruh yang melayani hari ini. Tuhan, Engkau yang menolong mereka dan memberkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Tuhan, biarlah berkat-Mu melimpah atas mereka. Kami mau berdoa bagi jemaat juga Tuhan, yang saat ini berada dalam sakit penyakit. Kami mohon pertolongan Tuhan, sebab Engkau adalah dokter di atas segala dokter, dan tabib di atas segala tabib. Biarlah semua yang sakit Tuhan boleh disembuhkan hanya oleh nama Yesus selain obat. Begitu pula Bapa, kami mau berdoa bagi yang berduka, yaitu Tuhan, saudari kami Ibu Ina Tulus yang saat ini sedang berada di Nias, karena beberapa hari yang lalu Engkau telah memanggil orang tuanya. Untuk itu Tuhan, kami berdoa supaya dilindungi, ditopang dan ditolong, dan diberikan kekuatan serta penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Kerinduan kami supaya Ibu Ina Tulus boleh pulang ke Bandung Tuhan nanti di minggu ini, dan kami mohon pertolongan-Mu dalam perjalanan, baik di pesawat ataupun di bus. Tuhan, lindungi dan bungkus oleh kuasa darah Yesus Kristus. Berikan daya Tuhan tubuh yang luar biasa, bahkan kekebalan tubuh yang luar biasa, sehingga tidak tercemar atau tidak tertular oleh virus yang sedang ramai saat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi yang susah, Tuhan berikan juga Tuhan penghiburan. Bagi yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan bagi mereka Bapak. Terlebih bagi mereka yang putus asa, ya Tuhan, kami percaya bahwa Kau adalah pusat pengharapan kami semuanya. Kau berikan pengharapan yang baru bagi jemaat yang bekerja, baik di pemerintah maupun di perusahaan swasta. Kami mau berdoa Tuhan, Kau yang memberkati mereka. Jadikanlah mereka menjadi kepala dalam pekerjaan mereka dan bukan ekor. Buanglah karier mereka naik dan bukan turun, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat baik di kantor mereka masing-masing. Kami mau berdoa bagi jemaat yang berwira swasta. Apapun usaha umat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka boleh melihat dan merasakan mengalami kasih dari kuasa Allah. Terlebih pada masa-masa ini Tuhan, mungkin ada banyak usaha yang mengalami kemunduran, tapi kami rindu Tuhan bahwa di tengah-tengah daripada persoalan situasi dan kondisi ini, Engkau Tuhan boleh memunculkan daripada usaha umat di tempat ini, sehingga mereka tetap berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami mau berdoa juga Tuhan buat gereja-gereja yang lain yang hari ini telah dimulai ibadah dimanapun. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah ibadah yang sudah dimulai di tiap-tiap gereja hari ini Tuhan akan diadakan terus sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kota, camat, lurah, RW, RT di seluruh negeri ini, berikan mereka hati yang bijaksana dalam melaksanakan tugas-tugas negara, sehingga setiap program adalah yang terbaik bagi rakyat bangsa ini. Tuhan, atas bangsa ini kami mohonkan juga keamanan Tuhan di tiap-tiap kota besar. Kami mohon Tuhan memberikan keamanan sehingga ada kedamaian, ada ketentraman bagi bangsa ini. Segala bentuk kejahatan atas bangsa ini kami mau berdoa supaya dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, dan sebentar lagi juga Tuhan kami umat-Mu akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mau berdoa Bapa, Engkau yang menyertai kami, melindungi kami dalam perjalanan pulang kami, sehingga kami dengan penuh sukacita kami boleh pulang ke rumah, sehingga kami bisa tiba di rumah dengan pertolongan Tuhan. Dalam perjalanan segala roh maut, roh kecelakaan, kami minta supaya dihalau di dalam nama Yesus oleh kuasa-Mu yang dahsyat. Terima kasih Bapa di sorga, saudara yang terkasih ulama, dan dengan iman angkatlah kedua belah tanganmu untuk siap menerima berkat daripada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu. Mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kami memuji kebesaran Tuhan.